Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Demikian Ibu Mega dalam sebuah pidatonya yang dilanjutkan kalimatnya dengan mengarahkan narasinya ke arah Pak Jokowi dengan komentarnya, Pak Jokowi itu ngono lo mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, aduh kasihan dah. Kalimat tersebut mendapatkan tepukan dan ketawaan hadirin. Lo ya lo, legal formal lo ya. Didukung PDIP maksudnya untuk Pak Jokowi jadi presiden. Demikian Bu Mega melanjutkan. Dalam rekaman video yang tersebar kemana-mana tersebut, kita semua memperhatikan bahwa Pak Jokowi terlihat senyum. Namun bagi orang awam, gerak tubuh Pak Jokowi, kita semua dapat merasakan ada getaran ketidaksukaan. Gerak mimik wajah menyertai gerak tubuh Pak Jokowi adalah wajah ketidaknyamanan atas kalimat yang Ibu Mega lontarkan. Pak Jokowi tidak suka, Pak Jokowi tidak nyaman. Secara pengamatan pribadi, sebenarnya cukup aneh melihat fenomena yang dilakukan Ibu Mega. Mengapa Ibu mengatakan hal yang membuat Pak Jokowi tidak nyaman? Arah bicaranya kemana? Atau sebaliknya, Ibu yang memang kesal, makanya dia mengekspresikan kekesalannya dan ketidaksukaannya dengan kalimat tersebut. Siapa yang bisa tahu? Yang tahu sebenarnya hanyalah masing-masing hati, yaitu hatinya Pak Jokowi dan hatinya Ibu Mega. Apakah Ibu minta sesuatu yang tidak dituruti Pak Jokowi? Atau jangan-jangan ada friksi antara istana dengan moncong putih yang beda pandang di tahun 2024? Kita orang awam sangat bisa menilai. Ini semua masalah tahun 2024 pastinya. Mengapa? Karena akan berakhirnya sebuah masa panen dan masa berkelimpahan tersebut. Yang mana banyak pihak yang menjabat dan yang berkuasa ingin selamanya dapat kenikmatan menjabat, dapat mengendalikan dan berlimpah harta. Ingin lebih panjang dari tahun 2024. Jalan itu lagi dibuat dan ternyata masing-masing beda jalan. Kalau di awalnya Ibu Mega minta dianugerahi bintang oleh Pak Jokowi karena Ibu memang memerlukannya, yang mbok dikasih toh Pak. Beliau berkata bahwa dapat 9 honoris causa. Kenapa ya? Ini pertanyaan sesungguhnya tidak perlu dijawab karena yang memberikan ada maunya sama Ibu. Wes sesederhana itu. Kalau Bosman dikasih gelar honoris causa sama UI sekarang, nah itu mungkin sebuah pemberian gelar yang netral. Karena misalnya si Bosman terbukti memang MMT-nya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia ditopang dengan printing money. Misalnya itu loh ya. Namun jadi beda kalau nanti pas Bosman jadi wakil presiden baru dikasih gelar honoris causa. Ya kalau itu namanya tidak netral dan tidak jujur. Pasti siapapun kampus yang memberikan itu, kampusnya cari muka atau pansos jadinya. Atau kalau memang mau ngasih gelar honoris causa nanti 20 tahun lagi, tepatnya 10 tahun ketika sudah nggak jabat Bosman-nya. Nah itu baru jujur dan ada karya dari wong bodoh aku pintar ini. Jadi kalau ada 9 gelar honoris causa selagi punya kekuatan politik, itu adalah hadiah sebagai alat tawar, alat ambil hati, alat politik dan sejenisnya. Jadi Bu nggak usah garuk-garuk kepala yang nggak gatel toh Bu. Ibu tahu banget semua orang mau deket Ibu karena ada maunya, ngasih gelar karena ada maunya, karena mereka mau dianggap sama Ibu. Mereka mau bersila duduk di bawah Ibu, cium kaki Ibu kalau perlu. Semua pasti karena ada maunya. Dan itulah kelebihan posisi Ibu Mega. Kembali ke kalimat Pak Jokowi itu ngono loh mentang-mentang. Itu sebuah kalimat yang dalam, sangat dalam tanda petik membuat kecil seorang presiden. Dan mengapa harus diucapkan hal seperti itu? Apakah 2024 masing-masing punya agenda yang berbeda? Yang istana punya KIB dan punya calon kuat Mas Ganjar, sementara PDIP partainya Mas Ganjar maunya Mbak Puan yang dengan teganya pasti nanti akan membuat Mas Ganjar yang kalau nakal nih ya dicalonkan bukan oleh PDIP, yang punya catatan sejarah negatif akan bisa dikriminalkan, dicari-cari masalah korupsinya. Pasti Mas Ganjar akan dikriminalisasi yang membuat dirinya tidak berani declare, tidak berani terang-terangan maju menjadi calon presiden. Walaupun begitu, Mas Ganjar terus membangun popularitas yang di sisi moncong putih itu menandakan ketidaksetiaan pada PDIP. Moncong putih menganggap Mas Ganjar jadi berani karena didukung istana. Dan kalimat ngono lo mentang-mentang adalah wujud sang ibu yang geram dengan istana. Tak lama setelah itu kemarin ada isu bahwa BIN, Badan Intelijen Nasional, di bawah koordinasi Kemenhan, sebuah lembaga tinggi negara, kaki organik presiden yang dikatakan dekat sama PDIP, dikoordinasikan ke Kemhan,
Kementerian Pertahanan, ke Pak Prabowo. Langkah apa itu sebenarnya dari istana? Apakah ini sebuah langkah pembalasan dari istana ke Moncong Putih? Atau hanya rotasi kekuasaan biasa tanpa ada alasan karena ketidaknyamanan peristiwa dalam pidato Ibu Mega versus kalimat mentang-mentang? Pastinya Pak Prabowo yang sekarang harus bermain cantik, bermanuver, bermain dua kaki di tengah KIB dan PDIP, di tengah istana versus Moncong Putih. Pak Prabowo membantah keras bahwa BIN di bawah Kemenhan hanya koordinasi, juga membawa banyak tanda tanya. Ini mau membatasi BIN atau mau membatasi personal BIN yang dekat ke PDIP? Ya nggak tahu juga, kita awam, kita bodoh. Hasilnya semua jadi tegang nih jadinya. Dan semua ini demi 2024. Ada ribet.